Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rasminisa mengatur di channel YouTube aku dengan episode I dari 3. Oh ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sikap peranan inisiatif dalam berinisiatif dan untuk kemudian orang tua ini. Kan anak itu sudah seorang anak, baik yang dari usia kecil sampai dewasa itu pasti harus memiliki kewajiban membantu kepada orang tua. Terlebih lagi kalau kita yang sudah bersuami atau beristri, jadi kita harus juga tetap tidak boleh lupa juga untuk bantu orang tua di samping harus menunaikan kewajiban sebagai istri dan suami. Kenapa? Karena itu sikap yang paling mulai ditentukan untuk isi manusia ya. Bahkan nanti kalau suatu saat ketika orang tua meninggal, pasti tanggung jawab itu berpaling ke orang tua, berpaling pada diri kita ya. Tapi contoh sikap inisiatif yang kita lakukan ini adalah ini. Waktu itu kan saya pernah ini tuh mengepruk sajadah yang mau diangkut ke warteg. Tapi Bunda menamai saya tuh, jangan begitu. Jadi sehingga kadang tuh kan orang tuh merasa marah karena itu kan kesalahan. Tapi itu bukan berarti itu kan cara mendapatkan hukuman, tapi itu inisiatif supaya kita tidak sebagai pengingat agar tidak mengulangi lagi kejadian yang sama lagi, maksudnya kesalahan yang sama. Contoh lainnya nih, kalau kita mau tahu pandang itu tuh mau mengelap-ngelap barang berharga tuh seperti kayak piala pada masukin ke sini. Tapi itu juga sebenarnya kan boleh dilakukan, tapi sebenarnya tidak baik karena sudah perilaku lagi. Nah, ini salah satu bentuk inisiatif kepada orang tua yang kita lakukan. Kenapa tujuan seperti itu? Kan anak itu kan pasti kalau keluarga tidak ada tuh pasti kan melakukan hal yang aneh-aneh ya. Anak mengatakan, jangan sok tahu lah. Mungkin rasa keinginan tahu anak itu lebih tinggi kebanding orang tua. Kenapa? Karena anak itu lebih suka merangsang apa yang kita rasakan, dilihat maupun didengar. Baik itu kalau kita ada kekerasan, anak itu pasti tidak akan merangsangnya tuh merasa tertekan orang tuanya, masa tertekan tuh kita pasti akan tertekan ya. Karena seorang anak yang menghadapi masalah orang tua itu pasti akan merasa depresi, stres, terus tidak mau lagi bergaul ini karena takut merasa malu. Apalagi kalau di sekolah sikap inisiatif kita itu akan berkurang, jadi kita sih sakit karena tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi, kita selalu dipilih untuk melakukan kesalahan. Tapi itu kan bukan berarti kita yang salah, karena pasti mereka tuh akan merasa lebih iri dengan inisiatif. Terus yang kedua, sikap inisiatif ke orang tua yang lainnya nih ketika soal membantu urusan jemuran yang belum diangkat sama orang tua. Nah, kita pasti harus membantunya supaya pekerjaan orang tua kita menjadi ringan. Pekerjaan itu seperti mencuci piring, mencuci barang-barang, membereskan semua rumah. Nah, itu kan inisiatif orang tua supaya nanti pada saat pekerjaan lebih beban. Karena kan kalau orang tua berpergian itu pasti bebannya akan makin berat. Tapi kalau jika kita membantunya ya, jika kita membantunya itu pasti akan lebih ringan. Apalagi kalau dengan bekerja sama sebagai suami nih, misalnya suami atau istri yang udah dicap sebagai menantu, nah pasti juga sama halnya tanggung jawab kita sebagai anak juga seperti itu dari dewasa dewasa dalam bentuk pekerjaan orang tua. Karena bisa cek berapa videonya bagaimana satu tutorial suami istri bantu pekerjaan orang tua seperti itu. Nah, terlebih lagi nih, inisiatif orang tua yang lain tuh gini. Kita kadang tuh kalau yang ketiga, kalau ada orang tua menonton film tapi ada adegan yang tidak pantas nih untuk anak-anak, kita kayaknya bisa merasa misalnya dengan cara menutup diri dengan kepala atau menutup diri dengan menutup matanya ataupun beralih matanya ke pandangan lain. Nah, itu kan kenapa? Karena usia anak itu sangat sensitif dengan hal-hal yang tidak boleh sensitif. Kalau lebih sensitif yang lebih parah ini adalah ketika kartun yang di sekarang tuh bisa skip. Padahal kan wajar. Ini aku pernah sering ngalamin zaman-zaman dulu kan, zaman sekolah aku kan masih aman tuh, masih aman tuh pada kartun yang adegan skipnya nggak terlalu keterlaluan. Tapi di zaman sekarang ini ya, kebanyakan pasti karena alasan karena KPI pengen cepat buru-buru kayak manusia, atau bahkan atau musinet, atau biasanya kalau anak yang bukan penggemar sinetron pasti akan melihat membacanya dengan buru-buru mendapatkan sinetron. Dia itu sebenarnya ibarat sifat manusia yang lain, seperti bukan mana yang lain sih. Tapi penamatan sinetron terburu-buru itu tuh, tamat terburu-buru itu juga ibaratnya seperti sikap manusia yang terburu-buru ya. Apalagi seorang anak ini. Jadi orang tua tuh bisa mengajarkan untuk sikap terburu-buru karena untuk karena mungkin cepat selesai lah. Jadi jadi kalau kalian mau tahu kalau sikap inisiatif orang tua masih membantu pekerjaan dan inisiatif itu, ya yang terakhir adalah ini. Bukti disiplin waktu ya. Kan kita bisa menerapkan disiplin waktu setiap hari. Kalau misalnya ada beberapa tayangan kesukaan kalian seperti film lebar atau konser, kalian bisa mengatur ini waktunya secara sendiri. Kenapa? Karena kalau bisa dilakukan dengan secara tidak cepat tuh kita bisa akan sia-sia dan lebih sengsara guys. Seperti contoh kemarin itu kan kalau ada film lebar itu kan pasti tujuan saya adalah pemanasan sebelum akan nonton konser dalam waktu 2 minggu ke depan. Oke, jadi pesan singkat saya ini, kalau kalian masih punya orang tua yang bisa tiada,
Terapkanlah sikap inisiatif tersebut supaya bisa lebih berguna untuk masa yang akan depan, apalagi kalian sebagai anak tuh, baik anak yang masih dewasa ataupun kalian sebagai suami istri pasti harus memiliki kewajiban juga dengan orang tua untuk karena kita buktikan kasih sayang kepada orang tua baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Oke, terus video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu apa kriteria lain dari sikap inisiatif dalam membentuk keputusan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.